Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, itu bukan jasadnya bro, tapi ilmunya, nurnya itu loh, yang sama dengan Nabi Muhammad. Nur Islam itu miliknya Imam Mahdi. Jadi ajaran Imam Mahdi juga Islam nanti, meneruskan Nabi Muhammad, anti syirik lah, anti perbuatan syirik itu. Jadi yang menghayal keturunan Nabi Muhammad garis daging itu lupakan saja, itu bukan itu. Jadi jangan mencari Habib-Habib, tidak akan terjadi. Habib-Habib itu tidak akan menjadi Imam Mahdi. Keturunan Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu, Nur Islam itu yang menjadi milik Imam Mahdi. Jadi keturunannya, ilmunya lah yang sama dengan Nabi Muhammad. Quran pribadi atau pribadi Quran, itu ilmunya Nur Islam. Jadi Nabi Muhammad ini, Imam Mahdi ini ilmunya sama dengan Nabi Muhammad, yaitu punya ilmu Jibril gitu, Ruhul Kudus. Itu makanya disebut Imam Mahdi, disebut titisan Nabi Isa, karena sama. Nabi Isa punya ilmu Jibril, Nabi Muhammad punya ilmu Jibril, dan Imam Mahdi punya ilmu Jibril, Ruhul Kudus, ilmu Islam. Kalau orang-orang ma'rifatullah, yang udah ma'rifatullah, dia nggak nunggu nanti Imam Mahdinya. Sekarang pun dia udah paham Imam Mahdi. Hari kiamat pun dia udah paham, udah tahu dia apa hari kiamat itu. Kalau orang udah ma'rifatullah. Tapi kalau yang belum ma'rifatullah, ya menunggulah penzohiran Nabi Muhammad, penzohiran Imam Mahdi itu nanti gitu kan. Ya semua agama tuh menunggu tuh. Orang agama leluhur orang Nusantara juga nunggu itu, Satrio Piningit katanya kan. Orang Yahudi juga nunggu, orang Kristen juga nunggu, Islam juga nunggu, di Buddha juga ada, di Hindu juga ada tuh, lagi nunggu juga itu. Nah nanti buktikan aja lah yang mana yang benar. Siapa yang mau ditundukkan oleh Imam Mahdi itu? Kan si Dajjal. Nah Dajjal itu mah ngapain nunggu Dajjal keluar nanti, yang Dajjalnya ada pada diri kita masing-masing kok. Apa itu Isa Masih, yang disebut Isa Masih itu akan turun? Itu kan ruh kecil, ruh jutsi namanya itu. Orang Marifatullah udah paham dia itu. Nah dengan apa penakluk Dajjal itu, dengan apa? Ya itulah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Dengan itulah yang ilmu tauhid, tasawuf, fikih yang benar sebenar-benarnya ya. Apa penghujungnya ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah itu? Ya penghujungnya kasih sayang, itu senjatanya, senjata untuk ngatasin Dajjal itu. Hari kiamat itu kan maksudnya penamatnya sebuah pengetahuan, penamatnya sebuah kajian. Nah, itu diperjalankan dari Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha katanya kan. Diperjalankan dari kita paham soal hukum-hukum Allah itu, naik ke af'al Allah, naik ke asma Allah, naik ke sifat-sifatnya, sampai ke zatnya. Itu maksudnya, sampai ke penghujung ilmu itu kita paham jadinya siapa musuh kita. Nah musuh kita ya keakuan diri kita itu, yang merasa diri kita ada itu, menduakan diri kita dengan Tuhan itu. Nah itu yang harus dimatikan. Orang Kristen disalibkan, orang Jawa mati sak jroning urip katanya. Banyak tuh lah istilah-istilahnya. Itu sesungguhnya yang sebut Imam Mahdi itu, zat itu yang imamnya. Mahdi itu artinya kebenaran. Nah jadi pemimpin kebenaran itu siapa? Zat itu pemimpin kebenaran. Yang dipimpinnya siapa? Sifat. Nah itu kan mewujud nanti ke afal yang diasmai, yaitu yang dijatuhi dan ditetapkan hukum-hukum, kadar hukum-hukumnya. Nah kalau udah paham ilmu itu, udah tahu tuh pemundur Dajjal itu, penakluk Dajjal itu, dengan kasih sayang senjatanya. Bukan perang kayak orang perang nuklir segala macam begitu, bukan. Musuhnya Dajjal itu cuma satu ayat, An-Nisa 48. Jadi pahami, dan ayat kursi. Jadi kalau sudah tahu tempatnya Allah di mana dan tidak berbuat syirik, ya itu
sudah mati sendiri dajjalnya. Jadi kalau umat Islam dan umat-umat yang lain ini kalau sudah tidak berbuat syirik dan mengerti tempatnya Allahnya, sudah mati sendiri, tidak usah dibunuh, tidak usah digusur, atau tidak usah ngapa-ngapain dajjal itu. Cukup umat ini cerdas, mati sendiri dajjalnya. Ya benar itu. Jadi apa, Azazil, nar, iblis, setan, dajjal, jin kafir katanya kan, diri dosa, Adam, apa bahasa-bahasa Zambun, apalagi tuh Majasi, yang tidak sebenarnya itu merasa dirinya sebenarnya, itulah dajjal sebetulnya. Kita tuh diciptakan dari diri dosa, dari diri Adam. Kok Adam tuh kan benar, dia apa diciptakan dari diri dosa itu maksudnya dengan sadar kok dia makan buah kuldi kok. Ya itu maksud kita diri dosa tuh. Nah kalau kita diri dosa atau diri tidak sebenarnya itu mengaku sebenarnya, nah menduakan diri kita dengan Tuhan, nah itulah kita tuh dajjal namanya itu. Nah membunuh dajjal itu dengan ilmu tauhid itu. Kita paham ilmu tauhid itu, bahwa yang ada itu hanya Allah, selain Allah itu tidak ada sebetulnya. Nah itu udah ngerti itu. Karena si Azazil, iblis, nar atau setan atau dajjal atau jin kafir itu kan anak turunannya semua tuh. Itu dia nggak bisa dibakar 1000 tahun pun nggak mati dia. Dicelupkan ke dalam es 1000 tahun pun nggak bakal mati dia. Nah tapi dengan kasih sayang dia tunduk dengan sendirinya itu. Dengan kasih sayang, dengan Rahman Rahim tuh. Maka itu nama Abdul Rahman, nama wali kita yang belum terlalu lama meninggal kan, Abdul Rahman Wahid. Nah itu banyak dajjal yang tunduk ke dia kan. Jadi Imam Mahdi ini membunuh dajjal tidak perlu pakai bom nuklir atau apa, tidak perlu, hanya mencerdaskan umat supaya tidak berbuat syirik dengan benda-benda, tidak menyekutukan Allah, dan mengerti Allah sebenarnya. Umat ini mengerti Allah sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Sudah selesai. Dajjal itu mati semua, nggak perlu dibunuh, nggak perlu digusur. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah kan. Memang berarti memang dia nanti ada dalam bentuk perwujudan secara zahirnya, memang ada itu, memang ada. Tapi kan kadang-kadang banyak orang dengan hayal-hayalan kan, atau dengan apa, mencocok-cocokkan alirannya lah, atau nasabnya lah, atau segala macamnya lah dengan turunnya Imam Mahdi itu. Nggak bisa dengan cara begitu. Itu hak prerogatif Tuhan, itu hak prerogatif zat itu yang menggerakdiamkan sifat nanti, yang dia akan mewujudkan kepada bahagian Nur Muhammad yang mana yang akan mewujudkannya nanti. Dia suka setelah Tuhan ya, Tuhan nggak butuh sebab atau karena kok. Bisa siapa saja, bisa dari orang Indonesia, bisa dari orang di luar Indonesia, bisa juga dari keturunan nasab secara zahirnya Nabi Muhammad juga bisa gitu kan. Sebetulnya kan kita harus takzim kepada yang namanya keturunan Nabi, keturunan secara zahir Nabi itu sebetulnya kan karena budaya orang Arab itu dulu tuh budayanya nggak seperti budaya orang kita di Jawa sini atau di Nusantara ini. Kalau di Jawa Nusantara ini kan istilahnya tuh ayamnya kiai aja kita nggak berani ganggu kan. Tapi kalau di Timur Tengah sana kan orang biasa bunuh itu kan. 60 tahun Nabi meninggal udah saling baku hantam kan. Nah, itu Hasan Hussein dibunuh cucu Nabi dibunuh kan. Jadi itu orang-orang sana karakternya memang begitu gitu loh. Nah maksudnya itu ada rahasia di situ, rahasia keturunan Nabi yang dimaksud situ, supaya kita tetap jangan melupakan Muhammad Rasulullah itu. Soalnya banyak juga sebagian orang-orang yang mengaji ilmu marifat nih, wah nggak perlu lagi Muhammad gitu kan, nggak perlu lagi Al-Quran, nggak perlu ada lagi hadis. Nah ini kan itu kan sontoloyo yang gitu-gitu. Padahal kan yang namanya akli itu perlu, yang nakli perlu, nah ruhi pun perlu. Wah kitab Al-Quran tuh langsung pada diri kita kok, enak aja ngomong. Iya benar, langsung pada diri manusia itu karena manusia itu punya roh. Tapi kalau nggak ada nakli itu, bagaimana menguji kebenaran
yang kebenaran relatif yang pada diri kita masing-masing itu nanti kalau tidak ada naklinya yang berupa Al-Quran dan hadis itu kan perlu itu, karena Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu kodim itu barangnya, jangan salah. Memang kertas dan tintanya nggak kodim, tapi lafal-lafal asma, rangkaian asma Al-Quran itu kodim itu, dari mulai firman menjadi wahyu, menjadi dikalamkan oleh mulut Nabi Muhammad sampai ditranslate ke bahasa tulisan, itu kodim barangnya itu. Nggak, jangan dibilang nggak kodim itu kan gitu. Nah ini orang banyak kebablasan. Nah itu maksudnya supaya kita takzim ke keturunan Nabi itu. Nah itu supaya jangan melupakan Nabi Muhammad gitu loh. Karena banyak sebagian sekarang orang-orang Marifatullah yang ngaku Marifatullah, dia main langsung aja nggak perlu Muhammad. Padahal alam semesta berstasi isinya ini aku dari Allah kata Muhammad kan, sekalian alam dari aku. Itulah Nur Muhammad itu. Kita hanya pancaran Nur Muhammad kok, percikan dari Nur Muhammad itu kita kok. Nah ini orang melupakan itu gitu, baik Muhammad Zohir maupun Muhammad secara batin ya. Yang Zohirnya itu kan Nur Muhammad, nah, yang batin itu kutiupkan sebagian rohku kan. Nah, roh siapa itu? Roh maksudnya itu kan yang dari Ahmad itu. Sedangkan Muhammad itu dia abu arwah, di abu arwah itu maksudnya si Ahmad itu sebetulnya hakikatnya Muhammad itu kan. Nah, penzohirannya Nur Muhammad dia kan gitu. Nah ini orang yang nggak paham, dia ingin melangkahi Muhammad, Nabi Muhammad gitu kan. Jadi rahasia untuk takzim kepada keturunan Nabi itu sebetulnya supaya kita jangan melupakan Nabi Muhammad itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Yos yang terhormat dan Bapak Supar juga yang terhormat. Saya dengar dari postingan voice note bapak-bapak itu, yang terakhir dari Bang Yos itu, masih diperlukan dalil nakli dan dalil akli, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang tercatat dalam hadis ya, Sunnah Rasulullah yang tercatat dalam hadis. Kemudian bagaimana kalau kita membahas Imam Al-Mahdi itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang tercatat dalam hadis. Kemudian kita menanyakan gitu ya, seperti wartawan 5W1H, what? W pertama what, apa sih arti Imam Mahdi menurut Al-Quran dan hadis? Kemudian who, siapa namanya, keturunan apa gitu kan. Wartawan kan suka nanya begitu. Terus when, kapan dia datang. Nah, kemudian where, dari mana dia datang. Dan why, kenapa dia harus datang. Dan terakhir bagaimana dia datang. Nah jawaban atas 5W1H tentang Imam Al-Mahdi semuanya harus dijawab berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah yang ada di dalam hadis. Bagaimana kalau gitu Pak? Ya benar Pak Erik. Jadi tapi yang jadi masalahnya begini Pak Erik. Al-Quran itu kan kalamullah ya. Itu ceritanya Allah tentang hukum-hukumnya, tentang afalnya, tentang asmanya, tentang sifatnya, tentang zatnya ya. Nah untuk membaca menafsir Al-Quran ini itu tidak bisa sembarangan orang. Harus orang yang udah marifatullah baru dia bisa membaca Al-Quran itu, karena ini barangnya kok barang kodim, nggak bisa cocok logi. Nah kami di Sunnah wal Jamaah ini, Ahlussunnah wal Jamaah ya, kami punya sanad kepada guru-guru sampai dari Nabi Muhammad ke sahabat sampai ke tabiin ya, ambiya Allah itu sampai kepada ulama-ulama sampai ke kami sekarang, dituntun oleh para guru dulu untuk bisa paham mengenal Allah dulu. Dengan setelah mengenal Allah itu baru bisa memahami Al-Quran itu. Begitu Pak Erik. Nah jadi kembali tadi yang disebut Imam Mahdi itu ya, jumlah para nabi itu kan 124.000 nabi. Nah itu ring terluarnya. Nah masuk ke ring agak terdekat lagi dari Ahmad itu ya, ini kan yang paling mendekat kepada Ahmad ya, 313 nabi dia.
Nah, di ring ketiganya yang lebih dekat lagi itu 25 nabi. Nah, ring yang paling dekatnya lagi, nah itu 5 nabi yang utama ya. Yang palingnya dekat lagi, yang jadi penghulunya itulah Muhammad Rasulullah. Nah, semua yang 124.000 itu tuh pancaran dari Nur Muhammad ini gitu loh. Ya. Nah, begitu juga lah nanti yang disebut Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi itu kan turun itu nanti juga jumlahnya segitu juga jumlahnya. Jadi satu tuh ada pemimpin yang mendekati karakternya seperti Nabi Muhammad itu, tapi pangkatnya wali cuman. Setelah Nabi nggak ada lagi, setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Nabi ya, pangkatnya hanya wali ya, Imam Mahdi itu. Nah, itu nanti akan ada juga ring setelah pemimpin terbesarnya itu ada lima yang utama nanti. Kan sebetulnya 5 itu dengan Nabi Muhammad sendiri kan, atau dengan orang yang punya karakter ilmu atau keilmuannya atau akhlak budi pekertinya seperti Nabi Muhammad itu gitu kan. Nah, 4 sahabat yang terdekat itu kan yang sahabat 4 itu kan, jadi 5 dengan dia itu. Nah, baru nanti yang 25 nabi itu yang pangkatnya wali nanti ya, bukan pangkatnya nabi, pangkatnya bukan nabi lagi, wali nanti ya. Nah, terus nanti juga di ring yang kesudahnya itu ada 313. Setelah itu nanti 124.000 para wali itu. Begitu cara kerjanya. Itu tuh mendunia, nggak bisa sekelompok-sekelompok. Nah, syaratnya untuk muncul di pemimpin itu di negara manapun tentu harus sebuah negara itu punya peradaban dulu. Dia punya peradaban dalam arti kata si pemimpin yang seperti karakter Nabi Muhammad itu dia yang menguasai peradaban itu. Kalau misalnya kayak Indonesia lah misalnya, harus jadi negara maju dulu Indonesia itu. Nah, sekarang kan udah mulai nih dengan kita tidak mau lagi menjual bahan baku kita ke luar negeri kan. Kita harus hilirisasi, harus dibuat pabriknya di sini gitu kan. Nah, kita sumber daya alam kita kan banyak sekali nih. Nah, itu bisa menjadi satu modal untuk Imam Mahdi itu bisa muncul dari sini kalau peradaban kita itu maju dulu gitu kan. Nah, setelah kita punya peradabannya yang maju, mandiri secara ekonomi, mandiri dengan segala macamnya kan. Nah, kita bisa merahmati alam semesta ini. Yang bumi ini sebetulnya ya, semua negara-negara itu dengan adil gitu loh. Nah, itu saya bilang tadi dibubarkan PBB yang sekarang itu kan, tapi harus punya kekuatan dulu dong kita. Kalau nggak punya kekuatan nggak bisa gitu kan. Kekuatan secara kan zohir nih, penzohiran. Kalau penzohiran itu harus kuat dulu baik secara jumlah maupun secara kualitas kan. Nah, kualitas ini harus ditopang oleh ekonomi yang mapan, ya, sumber daya manusia yang cerdas gitu loh, yang mempunyai budaya, yang mempunyai hasil dari budayanya itu berupa teknologi gitu kan, yang bisa merahmati siapapun. Nah, nanti kita bikin PBB baru yang nggak ada hak-hak veto di situ. Kita bikin juga nanti semua mahkamah internasional yang adil gitu loh, nggak memihak kepada siapapun gitu kan. Nah, munculnya pemimpin itu di situ nanti, di negara manapun ya itu kehendak Tuhan lah nanti. Tuhan yang maha tahu. Oh, manusia kita ini nggak bisa. Tuhan mengendaki dari siapapun bisa saja. Salah satu contoh di Jawa Tengah itu dulu yang namanya Subanci Selir itu, istrinya si Majapahit, lahir anak namanya si Jinbun. Sedangkan dari anak-anak permaisurinya nggak lahir seseorang yang seperti si Jinbun. Diusir umur 12 tahun, pergilah ke Parasunan di Jawa Timur. Karena dia anak dari raja, katanya anak Selir, saya mau jadi raja juga. Itulah raja kerajaan Demak pertama itu si Jinbun itu. Dari anak seorang Selir Cina atau Subanci itu. Begitu juga di Jawa Barat, Subang Larang itu. Ya, muridnya Sekuro. Kenapa kok nggak dari permaisurinya Raja Siliwangi lahir seorang tokoh Islam itu? Lahir dari anak seorang Subang Larang, namanya Kian Santang dengan Rara Santang itu. Rara Santang kawin dengan seorang keturunan raja Mesir, terus balik lagi ke Indonesia menjadi seorang wali juga di sini. Kan itu kehendak Tuhan. Bisa saja dari anak seorang yang nggak mesti bernasab ini bernasab itu, atau keturunan ini keturunan itu, atau cocok logi aliran sekarang gitu loh. Begitu Pak Erik. Begini Pak Yos ya, kan Pak Yos masih menyatakan bahwa nakli dan akli itu masih dibutuhkan, ya.
untuk memahami Al-Quran dan sunnah atau hadis, kan itu kata Bapak ya, perlu guru-guru gitu kan. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran itu kan ada hudalinas, petunjuk bagi manusia. Tapi ada lagi hudalil muttaqin. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi manusianya yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, ya nggak ada akses untuk memahaminya. Makanya di tempat lain dalam Al-Quran, Al-Waqiah, ada ayat begini Pak. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh atau memahami hakikat Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, siapa yang disucikan? Orang-orang yang disucikan itu kan kita tahu orang yang disucikan itu kan Nabi ya, Nabi Muhammad. Kemudian khalifahnya. Nah, tetapi di sini ada satu masalah nih. Bapak kan tahu ya bahwa Imam Mahdi itu katanya khalifatullah. Khalifatullah itu kan beda dengan khalifah. Kalau khalifah itu kan khalifatun Nabi, pelanjut Nabi. Kalau khalifatullah itu sama dengan Nabi atau Rasul. Nah, cuman di sini karena kata Pak Supar, Imam Mahdi itu akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi artinya walaupun beliau itu Imam Mahdi itu khalifatullah, tapi umatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak membawa syariat baru. Nah, mungkin dari situ bisa dibahas, Pak ya. Apa sih Imam Mahdi berdasarkan Al-Quran dan hadis? Dari pertanyaan satu dulu, apa sih Imam Al-Mahdi wal Masih Maud? Gitu, Pak. Ya, kalau secara syariat Imam Mahdi itu memang harus ada penzohirannya, seorang pemimpin yang mendunia ya, yang diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh agama lain. Bahkan Isa Al-Masih pun turun, yaitu pangkatnya di bawah Imam Al-Mahdi itu, termasuk senjatanya Imam Al-Mahdi itu juga gitu loh, secara zohirnya ya. Nabi Muhammad Isa Al-Masih itu nanti dia akan membenarkan ajaran Islam itu, karena dia juga pernah mengatakan akan turun setelah aku kan gitu loh. Nah, jadi begini Pak Erik, kan saya berkali-kali mengatakan di Al-Quran tuh banyak panggilan-panggilan tuh terhadap makom-makom manusia itu. Kalau hayuan nas itu ya panggilan untuk manusia secara umum, itu panggilan untuk orang berakal, menggunakan akal, menginput data sebetulnya itu. Ada sebut akal, itu ada yang sebut berakal, diinput dia, disebut berakal, menggunakan akal. Nah, itu di output dia. Dari mana output inputnya didatangnya supaya dia bisa mengoutput nanti yang ada di akal itu? Dari berpikir. Kalau dari dalamnya berpikir, itu dari roh, dari sifat Allah, sifat manawi Allah yang namanya alimun. Kalau dari luar itu dari guru-guru zohir, dari ilmu-ilmu yang sudah terpancarkan kepada guru-guru yang sudah ada. Makanya disebut ada guru zohir, ada guru batin. Nah, ada panggilannya untuk orang beriman, beda lagi tuh. Ada panggilannya untuk orang yang seperti yang istilahnya yang disuruh, yang diperintahkan Tuhan untuk orang beribadah itu kan untuk orang beriman, bukan untuk manusia. Panggilan untuk manusia beda lagi. Ada lagi julukan dalam Al-Quran tuh orang yang disebut sidikin, ada yang disebut arifin, mukmin. Beda itu. Orang beriman aja dengan kata-kata mukmin itu berbeda. Beriman tuh itu dia paham kajian tentang ilmu fikih. Itu orang sebut orang beriman. Nah, kalau orang yang paham ilmu hakikat disebut orang mutakin dia. Kalau dia paham marifatullah disebut orang mukmin. Mesti mukmin dulu. Kalau kita udah mukmin baru kita bisa paham Al-Quran itu. Kalau belum mukmin belum bisa. Kalau manusia biasa nggak bisa. Panggilan ayun nas itu nggak bisa dia memahami itu. Begitu Pak Erik. Nah, kalau soal Imam Mahdi kan saya berkali-kali, secara hakikat Imam Mahdi itu disebut imam itu pemimpin, Mahdi itu kebenaran. Siapa pemimpin kebenaran? Kalau merujuk kepada ilmu tauhid, tidak ada selain Tuhan pemimpin itu.
tunggal, itulah zatnya. Yang dipimpinnya siapa? Sifat-sifatnya. Mawujud nanti ke af'al yang diasmainya, yang dijatuhnya hukum-hukumnya. Itu maksudnya. Jadi kalau secara penzohirannya, ya itulah seperti dulu ada para nabi, Nabi Muhammad. Sekarang yang Al-Mahdi Khalifatullah itu ada sesuatu apa nanti negara lah katakan, atau bentuknya mendunia yang dia tunduk kepada hukum Tuhan itu gitu loh. Nah itu maksudnya, orang membenarkan yang maha benar nih Allah hukum yang diterapkan Allah melalui Nabi Muhammad itu yang paling benar sebetulnya gitu loh. Bahkan Nabi Isa pun dia menunggu itu juga dulu tuh, kan ada seorang Ahmad nanti akan dimunculkan gitu kan, Nabi Muhammad itu maksudnya gitu Pak Erik. Imam Mahdi ini sebuah gelar. Dia manusia, perwujudan atau zohir dari Quran pribadi atau wahyu itu, perwujudan dari Rohul Kudus, Jibril. Jadi ya garis keturunannya dari Nabi Isa punya Jibril, Nabi Muhammad punya Jibril, Imam Mahdi ya punya Jibril. Jadi ya, inilah yang dinamakan wahyu hidup, manusia wahyu, atau manusia Quran atau Quran pribadi. Jadi Quran yang berada di Lauhul Mahfuz itu ya ini pribadinya Jibril ini, yang dimiliki oleh Nabi Isa, Nabi Muhammad, Imam Mahdi ya Jibril ini. Jadi yang memiliki Jibril ini Ruhul Kudus ya Imam Mahdi. Kolbu mukmin baitullah katanya kan, nggak ada kolbu nas baitullah tuh nggak ada. Kolbu orang beriman baitullah pun nggak ada itu. Kolbu mukmin baitullah. Nah mukmin itu orang mengaji ilmu tauhid ini. Nah ilmu tasawuf, kajian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ya. Nah itu disebut orang mutakin dia. Nah kajian ilmu fikih disebut orang beriman, dia itu lawannya kafir. Kalau orang tasawuf itu lawannya munafik tuh, kalau orang mutakin itu. Kalau orang mukmin lawannya syirik. Dia ada tingkatan-tingkatan. Bahkan disebut situ ada yang lebih dari binatang, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang syirik, kan ada itu dalam Al-Quran itu. Jadi nggak bisa kita meletakkan kedudukan makom-makom orang yang berkaitan kisah-kisah orang-orang yang dalam Al-Quran itu dengan apa makomnya, dengan ayat-ayat apa yang dimaksud oleh Tuhan situ. Seperti Nabi Musa itu kan mengenal Tuhan, dia dengan af'al Tuhan, dengan perbuatan Tuhan dia mengenal Tuhan itu. Nabi Daud dengan asma dan af'al, Nabi Isa af'al, asma dan sifat. Nabi Muhammad menyempurnakannya dengan zat, sifat, asma, af'al dan hukum-hukum, melengkapinya. Makanya itu setelah aku sempurnakan din itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad itu gitu loh. Jadi ada makom-makomnya, nggak bisa cocok logi di situ Pak Erik. Ini kalamullah, bukan, nggak bisa ditafsir orang sembarangan. Al-Quran itu bukan karya ilmiah picikan, bukan novel itu. Gitu Pak Erik. Sedangkan hadis saja yang juklak untuk menerangkan Al-Quran itu aja, tentang akhlak Nabi Muhammad itu, yang syariatullah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad itu aja banyak orang yang nggak paham juga. Apalagi Al-Quran yang di atas itu lagi tingkatannya, di atas hadis itu. Ya itu, jadi benar-benar harus kita punya guru pembimbing kita dulu lah gitu. Harus ada bersanad kita kepada guru-guru yang terdahulu itu dulu. Nah supaya kita bisa belajar ke guru batin kita sendiri nanti, yang membenarkan juga apa isi kandungan Al-Quran itu kan gitu loh. Harus jadi mukmin dulu. Jadi syarat mutlak menjadi seseorang Islam itu harus bergelar mukmin dulu sebetulnya. Sebelum dia mukmin, dia belum dikatakan Islam itu. Karena mukmin itu kajiannya ilmu tauhid. Kalau orang mutakin kajiannya ilmu tasawuf. Kalau orang beriman kajiannya cukup ilmu fikih aja. Sedangkan ketiga-tiganya kita perlu. Nah, mencegah kejinan mungkar di pandangan atau di penyaksian, namanya itu ilmu tauhid itu. Mencegah kejinan mungkar di perasaan, untuk akhlak kita nanti turun mewujud kepada perbuatan kita, itu disebut ilmu tasawuf dia. Nah, hukum-hukum yang untuk kita hidup di dunia ini itu ilmu fikih namanya itu. Ilmu untuk perilaku kita, untuk perbuatan kita itu. Af'al Allah sebetulnya itu. Perbuatan Allah yang jatuhnya kepada ilmu fikih itu gitu loh. Begitu Pak Erik. Ini ada ayat Al-Quran bunyinya begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas sholat wa ita'az zakat wa kanu lana abidin. Artinya, dan kami telah menjadikan mereka imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka petunjuk kami dan perintah kami untuk berbuat kebajikan, menegakkan sholat, membayar zakat, dalam beribadah kepada Allah. Nah, berdasarkan ayat itu ada kata mereka di sini. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna, dan kami telah menjadikan mereka. Nah, mereka ini ada di dalam 4 ayat sebelumnya. Ini sudah ada di dalam surah Al-Anbiya. Yang tadi saya bacakan adalah Al-Anbiya ayat 73. Dan di dalam 4 sebelumnya Allah menyebutkan 4 nama nabi dan rasul, yaitu Ibrahim, Lut, Ishak, dan Yakub. Nah, Allah menjadikan mereka itu sebagai Imam Mahdi gitu. Nah, jadi dengan demikian maka berdasarkan surah Al-Anbiya 69 sampai 73, Imam Mahdi itu nama gelar dari Allah Ta'ala yang sama dengan Nabi dan Rasul. Bagaimana tuh menurut pendapat Anda? Iya, itu kan jumlah para nabi itu 124.000. Itu juga yang masih tetap ada sekarang itu, tapi pangkatnya wali. Ada di seluruh dunia itu gitu loh. Bisa di aliran manapun, bahkan di agama manapun bisa dia itu adanya. Berada dimanapun dia itu gitu loh. Itu Tuhan yang mengendaki. Itu akan tetap ada, mati satu pasti ada gantinya itu. Yang 124.000 nabi itu menjadi sekarang pangkatnya wali ya, tetap ada itu. Jadi itu yang saya nggak suka dengan orang terlalu berfokus dia kepada kelompok kecilnya sendiri gitu loh, tanpa melihat globalnya nih, dunia ini gitu kan. Di dunia nih, bumi ini yang cuma segede kutil, segede debu di alam semesta ini kan. Bagaimana kalau kita berpikir lagi dengan namanya tata surya yang bertawaf juga mengelilingi matahari itu. Kita jutaan miliar juga tata surya itu yang mengelilingi galaksi. Triliunan juga jumlahnya galaksi itu yang mengelilingi, yang di atas itu lagi yang lebih besar supernova ini. Jangan kayak kodok dalam tempurung kita itu loh, kita terlalu menonjol-nonjolkan aliran kita. Itu yang nggak pas gitu loh. Makanya yang paling banyak kalau untuk membanggakan aliran lebih banyak lah Sunnah wal Jamaah ini. 95% dunia itu Islamnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nggak pernah kami mengatakan itu, karena kumpulan dari macam-macam aliran juga ada di situ gitu kan. Tapi nggak pernah mengaku-ngaku kita paling benar sendiri, nggak pernah itu, nggak boleh itu gitu loh. Karena itu Tuhan yang mengendakinya, tidak bisa diaku-aku, nggak bisa dicocok-cocok logikan Pak Erik gitu loh. Itu kehendak Tuhan, nggak bisa kehendak manusia. Manusia yang menobat-nobatkan seseorang itu nggak bisa. Dia muncul dengan sendirinya, hadir dengan sendirinya, dia sesuai makomnya sendiri yang dikehendaki Tuhan itu gitu loh. Nggak bisa. Allah yang mengangkat sesuatu, Allah yang memuliakan, dia juga yang menghinakan kan. Barang siapa yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak bisa seorang pun yang bisa memuliakannya. Hak prerogatif Tuhan itu, bukan hak prerogatif kelompok. Itu Pak Erik. Bang Yos, tolong Bapak referensinya jumlah Nabi 124.000 itu di mana? Karena saya pernah membaca satu hadis itu ya, dikomentari oleh Ibnu Jauzi bahwa hadis itu maudhu, dusta, bohong gitu. Jumlah Nabi 124.313 diantaranya Rasul katanya kan gitu. Nah, pernyataan seorang ulama aswaja
yang namanya Ibnu Jauzi itu saya menilainya benar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran juga begitu. Ayatnya surah Az-Zukhruf ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami atau Allah utus kepada kaum terdahulu. Nah, Allah hanya menyebutkan banyak nabi-nabi di situ, tidak menyebutkan jumlahnya gitu. Dan semua nabi itu adalah utusan Allah atau rasul gitu. Jadi dengan demikian hadis yang menyatakan jumlah nabi 124.313 diantaranya rasul itu nampaknya bertentangan dengan surah Az-Zukhruf ayat 6. Gitu Pak ya. Apanya yang bertentangan, Pak Erik? Itu baru soal Nabi 124.000. Nanti kalau saya ngomong lagi yang lebih yang nggak masuk akal lagi ntar nih, seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, wahyu udah masuk akal nggak itu? Anak disuruh sembelih. Oke lah, saya balik lagi nih. Ini Adam, tahu nggak Adam itu? Ini Adam yang terakhir nih, yang Adam yang terakhir yang sebagai khalifah yang terakhir ini, itu udah ada Adam yang sebelumnya itu. Ini Adam yang ke 10.000, yang ke 10.000 sekarang ini. Satu Adam tuh masanya 10.000 tahun dia itu. Nah kalau diambil sebelum Masehi itu 5.000 tahun Nabi Isa. Nah dari Nabi Isa kemari sekarang udah 2.000 sekian tahun. Itu baru umurnya itu, baru umur Adam yang terakhir ini. Itu rasnya berbeda-beda itu. Nah, ras Melayu ini, yang Melayu yang Sundaland ini, itu udah 65.000 tahun umur, 63.000 tahun umurnya itu. Diperiksa DNA-nya secara ilmu sains ya, ilmu apa? Ya keilmuan tentang teknologi ya. Orang Cina 45.000 tahun tuh apanya? Orang kulit hitam yang orang Papua itu, orang Afrika itu, orang aborigin itu lebih tua lagi tuh rasnya DNA-nya tuh. 70.000 tahun lebih itu. Nah sedangkan satu Adam itu 10.000 tahun cuman generasinya itu. Dulu ada yang udah punah tuh, orang India itu. Orang India itu sekarang kan isinya orang Melayu sama orang-orang Asia Tenggara, orang-orang Asia itu, orang-orang Asia Timur itu, orang-orang Timur Tengah itu isinya. Yang kulit hitam, yang kulit putih, hidung mancung-mancung, orang India itu tuh orang-orang kulit putih isinya tuh. Orang-orang dari Timur Tengah itu. Nah bagian hitam-hitam yang ke bawah ini termasuk juga Ghulam Ahmad itu tuh ya, orang-orang dari Asia Tenggara ini dulu itu orang Sundaland sebetulnya itu rasnya. Nah terakhir, ras yang paling terakhir itu yang hidung mancung, yang orang-orang Timur Tengah itu, seperti orang Eropa juga. Orang Eropa itu kan orang dari Persia itu awalnya, asalnya itu. Nah itu lebih nggak masuk akal lagi nanti. Kenapa? Karena nggak semuanya juga Al-Quran sendiri berbicara kan. Kalau dicatatkan kalamullah itu 7 kali air laut pun nggak bakal tercatatkan itu. Berapapun tinta di batang pohon kayu di dunia ini nggak bakalan cukup juga buat penanya. Jadi jangan merasa nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, kamu nafikan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dalilnya seperti itu kamu pahami. Nah itulah gunanya ada juga akli kan, ada ruhi. Selain dari nakli tadi itu, nakli perlu. Tapi nggak semuanya nakli itu ada di situ gitu kan, di nakli itu. Ada kutipan Al-Quran terhadap kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, itu hanya sedikit. Yang global-globalnya saja. Nah, kita harus melihat, merujuk kepada kitab-kitab kuno-kuno dulu, yang sebelum yang ada kitab-kitab baru yang dibikin oleh orang-orang Kristen pembaruan ini kan, atau Yahudi pembaruan ini. Ada yang aslinya juga gitu loh. Nah itu orang diperiksa, ilmuwan tentang apa tuh, yang punya ilmu sains itu yang ditelitinya sekarang, yang dikajinya itu kebenarannya. Jadi banyak yang ilmu yang nggak masuk akal sebetulnya kalau mau dipelajari Pak Eri. Satu aja saya bilang Pak Eri, coba terangin ke saya deh. Kan Tuhan lebih dekat dari nadimu nih. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Bagaimana Pak Eri menerangkan ayat tentang itu tuh? Kemanapun kau berhadap, di situ wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Allah di situ? Coba terangin deh, apa yang dimaksud itu? Ini kan susah nanti gitu kan, nggak bisa cocok logi tafsirnya gitu loh. Bertentangan kan, tadi ada ayat Al-Qur'annya. Hadisnya menyatakan bahwa
jumlah nabi 124.313 diantaranya rasul. Sedangkan menurut Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 6, nabi-nabi itu rasul juga gitu. Jadi nabi dan rasul sama. Nah, itu yang membantah itu Al-Quran, Pak. Ya, tetapi yang menyampaikannya Ibnu Jauzi, seorang ulama Aswaja. Coba lihat tuh, baca, coba dengerin tuh ayat tuh kan. Apa kata malaikat tuh berkata dengan Tuhan itu? Hah? Aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Kenapa engkau menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang untuk bertumpah darah? Berarti udah ada barangnya sebelumnya yang bertumpah darah juga gitu loh. Nah, sebelumnya belum dinamain khalifah dia. Nah, Adam yang sebelumnya itu. Nah, setelah yang terakhir ini dibikin oleh Tuhan yang namanya Adam. Adam menjadi khalifah dia, jadi pemimpin. Kalau jadi diturunkan jadi pemimpin berarti udah ada umat dong sebelumnya. Itu cara berpikirnya, cara kita menggunakan akal untuk menafsir ayat itu gitu loh. Jadi begitu Pak Erik. Jadi nggak semuanya yang bisa ditulis oleh Al-Quran. Al-Quran itu hanya menulis yang global-globalnya gitu loh. Kalau hadis pun kan perilakunya Nabi, kauli fi'linya Nabi, dan dan kauli fi'li orang lain yang dibenarkan oleh Nabi. Termasuk juga orang yang bermimpi ketemu Nabi dibenarkan oleh Nabi, itu juga termasuk hadis sebetulnya itu. Jadi itu yang saya bilang, ruhi pun perlu. Ada yang kadang-kadang orang buta tuli dia nggak bisa baca tulis, tapi Tuhan memberi hidayah kepahaman kepada dia melalui ruhinya itu. Kalau diajarkan dia tuli, kalau dia disuruh baca dia buta. Bagaimana dia diberi hidayah? Nggak ada dong Tuhan menciptakan dia seperti itu. Pasti ada jalan lain kan, cara oleh Tuhan kan. Itu dengan ruhi dia menafsirkannya, dengan roh yang ada pada dirinya sendiri gitu loh, dengan sifat-sifat Tuhan, sifat ma'ani manawiyah itu. Jadi nggak ada yang mustahil Pak Erik. Bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Tuhan punya sifat jaiz bahkan gitu kan. Jadi itu yang masalahnya itu yang kita arahnya yang bisa terima akal gitu loh. Kalau ada orang yang membangga-banggakan kelompok kecilnya ingin menguasai dunia, itu kan baksi pungguk merindukan bulan namanya itu. Nggak masuk akal gitu loh. Topiknya kan tentang nabi, Pak. Mengatakan jumlah nabi 124.000. Ya kan, berdasarkan hadis yang kemudian dilanjutkan bahwa 313 diantaranya rasul. Nah, menurut Al-Quran semua nabi itu rasul. Tidak ada 124.000, hanya banyak saja, gitu kan? Dan semuanya rasul nabi itu, gitu Pak ya. Surah Az-Zukhruf ayat 6 Pak. Persoalan kita nih masalah trust sebetulnya ya Pak Eri ya. Kita dari aliran yang berbeda, susah ketemunya ya. Kalau saya kan berangkatnya dari mempercayai atau takzim saya kepada guru-guru saya ya, syaratnya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad yang menerangkan seperti itu ya. Dan saya juga tidak mau mencari itu apa referensinya di hadis kah atau di Al-Quran kah, tapi mereka mengatakan di hadis dia, tapi saya nggak penting juga menyelusuri itu sebetulnya itu. Saya substansinya bagi saya yang penting ya. Buat apalah perdebatan remeh temeh itu. Yang penting utama itu kan substansi dari sebuah permasalahan, substansi dari sebuah keilmuan itu yang penting gitu loh. Nah, bagaimana manteknya ilmu itu juga utama itu. Nah, kita yang jadi masalah Pak Erik sendiri untuk membedakan ayat itu mana yang makiyah, mana yang manadiyah, mana yang mukamah, mana yang mutasabihat, mana ayat yang menyangkut kepada hukum-hukum, mana yang ayat menyangkut kepada perbuatan Tuhan, mana ayat yang menyangkut pada asma-asma Tuhan, mana ayat yang menyangkut pada sifat-sifat Tuhan, mana ayat yang menyangkut pada zat Tuhan. Itu kan nggak Pak Erik pahami. Bagaimana Pak Erik untuk mencocok logikan itu gitu loh. Nanti ayat-ayat, contoh misalnya satu contoh nih, ayat yang menerangkan tidak bergerak seserah pun tanpa izinku, itu mengenai zat itu. Ada ayat mengatakan aku yang buat kamu dan apa-apa yang kamu perbuat misalnya. Itu af'al, perbuatan itu harus diletakkan pada tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Nggak bisa apa ayat kira-kira yang membenarkan golongan saya nih, kelompok saya nih. Nggak bisa begitu. Al-Quran itu nggak bicara kepada 1-2 orang itu. Dia berbicara secara global untuk bumi, untuk alam semesta bersama sisi ini bahkan gitu loh.
Ini makanya disebut Al-Quran itu kitab terbuka dia. Dia bisa Al-Quran itu untuk kitab yang untuk rahmatan dialamin, bukan kitab-kitab untuk kelompok-kelompok, masing-masing kelompok-kelompok gitu kan, atau masing-masing agama-agama terdahulu, bukan. Karena dinnya udah sempurna dia. Udah ada zat, sifat, asma, faal dan hukum-hukum situ sempurna. Kesempurnaannya itu melengkapi, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kalau agama sebelumnya hanya untuk kaumnya, sedangkan agama Islam itu Al-Quran dan hadis itu untuk seluruh umat manusia dia itu. Sampai dia punya tingkat-tingkatan makom nanti sampai kau jadi wali itu dia gitu loh kan. Jadi dia orang beriman, dari tadinya awalnya dulu lah seperti binatang kan, manusia itu kan hakikatnya binatang itu. Nah jadi orang kafir, munafik, syirik kan, fasik itu. Bagaimana dia ingin keluar dari itu? Jadi orang beriman di awalnya dulu, jadi orang mutakin, jadi orang mukmin, jadi orang sidikin, jadi orang arifin, kan begitu tingkatannya. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu kepada orang ataupun sahabat-sahabat ataupun kepada Nabi sekalipun diceritakan situ, itu tujuan Tuhan menerangkan tentang perbuatannya, hukum-hukumnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Bisa nggak mendudukkan dulu ayatnya di situ dulu? Jangan dicampur adukan yang diadu-gado nanti itu gitu loh. Perlu perenungan itu, ayat ini menyangkut kemana ini, nggak boleh sembarangan itu. Makanya saya nggak pernah, jarang mau saya ngutip-ngutip Al-Quran tuh, karena itu bukan barang mainan itu mesti wali-wali yang boleh dongengin Al-Quran itu. Kita nggak bisa, kalau makom-makom seperti saya nggak bisa dongengin Al-Quran itu, nggak berani saya gitu loh. Karena itu luas, satu ayat itu juga bertingkat-tingkat itu, bertingkat-tingkat apanya itu, tafsirnya itu. Kata-kata Bismillah itu, waduh, luas kecakupan ilmunya itu. Alif lam ha itu, alif lam ro, alif segala macam itu nggak main-main itu, Pak Erik. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu loh. Al-Quran dari Fatihah dari Qul huwallahu, dari basmalah dari alif dari titik. Nggak berkesudahan nanti ke ujungnya lagi itu, panjang lagi itu, dari titik, dari suara, dari bunyi dari rasa yang disebut wahyu, rasa dari zat yang menggerak diamkan, panjang kajian itu, nggak sembarangan orang gitu loh. Mau maaf nih Pak Erik ya, kalau ingin mencari debatnya diarahkan ke mencari dalilnya, karena alam ini juga dalil sebetulnya ya. Hal itu kan menunjukkan tentang Tuhan itulah dalil kan. Dalil itu ada alam kalau kami orang Padang, alam terkambang jadi guru, alam terkambang ini juga dalil ini. Itu Pak Erik. Jadi siapapun sebetulnya yang diberi hidayah kepahaman oleh Tuhan yang mengendaki menempatkan ilmunya kepada siapapun yang dikehendakinya, bisa tanpa batas bahkan gitu. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan itu gitu loh. Begini kan tadi itu Bang Yos menyatakan bahwa orang-orang yang ma'rifatullah banyak yang mengabaikan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Padahal itu penting kan, makanya saya kejar ke situ. Jadi kalau Bapak masih percaya ada dalil nakli berupa Al-Quran dan hadis atau sunnah, kemudian baru kita gunakan akal untuk bisa memahaminya melalui guru gitu kan. Nah, guru Bapak kan katanya ulama yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Jauzi boleh jadi itu salah satu guru Bapak Bang Yos yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah, ketika membahas satu hadis 124.313 diantaranya Rasul, Ibnu Jauzi menyatakan, atau ulama Asmaja itu menyatakan ini hadis dusta nih. Terus dia mengatakan dusta nggak sembarangan. Dia merujuk kepada ayat Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 6. Ya, yang menyatakan semua nabi itu rasul. Nah, jadi oleh karena itu, itulah titik pembahasan kita ya. Jadi kalau mau bicara tentang Imam Mahdi, kan saya mengajak dengan metode 5W1H yang jawabannya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu Pak ya. Jadi Bapak
apa-apa kan harus berdasarkan pendapat ulama mengenai ayat Al-Quran. Jadi pendapat ulama juga kan harus menunjukkan ayat Al-Qurannya apa, hadisnya apa. Jadi jangan langsung menyimpulkan kan, gitu. Misalnya Ibnu Katsir juga kan dalam tafsirnya itu selalu menuju kepada ayat lain dalam Al-Quran dan hadis gitu. Jadi itu nampaknya yang fair itu tafsir seperti itu gitu. Nah sekarang Ibnu Jauzi mengomentari hadis tentang 124.000 nabi, 313 diantaranya Rasul itu ternyata hadis palsu, bertentangan dengan surat Az-Zukhruf ayat 6 Al-Quran ya. Tidak masalah, itu kan pendapat Pak Erik, terserah, silakan. Pada pedoman kepada salah seorang misalnya yang dari golongan kami juga nggak apa-apa, nggak masalah itu. Dan kami juga banyak referensi-referensi juga dari para ulama lain juga gitu kan. Yang walaupun kadang-kadang suatu hadis itu nggak sohi tapi isinya sohi. Jadi nggak bisa hanya itu loh. Maksud saya itu tadi kan ketiga-tiganya itu perlu, akli itu perlu, nakli itu perlu, ruhi pun perlu gitu loh. Itu saya contohkan tadi, kalau orang itu buta tuli, dari mana dia bisa diberi hidayah kepahaman oleh Tuhan? Diberi ilmu pengetahuan oleh Tuhan itu, wah karena tidak ada dasarnya hadis dan Al-Quran, terus dia dinafikan dia. Sama dengan menafikan Tuhan itu. Karena Tuhan berkehendak kepada dia. Bisa Tuhan berkehendak ke dia kok. Seperti Wis Al-Qarni aja, kan nggak pernah ketemu dia dengan Nabi Muhammad ya. Tapi dia udah mengenal Muhammad Rasulullah. Sampai 10 tahun setelah Nabi Muhammad Rasulullah meninggal pun baru dia pergi ke Mekah itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu nggak ada yang mustahil gitu loh. Jadi nggak bisa kita yang harus ada tertulis dalam Al-Quran dan hadis gitu loh. Nanti sama lagi Wahabi itu, kalau nggak yang dilakukan Nabi nanti bid'ah gitu kan. Ngerti nggak arti bid'ah itu yang si Imam Jabai itu yang tukang bid'ah hasanah pun dibilang di bid'ah juga. Yang nggak dikerjakan Nabi itu bid'ah gitu kan. Nggak bisa begitu cara kerjanya. Al-Quran sendiri kan udah berkata dia, jika dituliskan firman Tuhan itu kalau mulai itu nggak cukup 3 kali 7 sebanyak apapun air laut tuh nggak bakal cukup untuk mencatatkannya. Berapapun pohon nggak cukup untuk jadi tinta, jadi penanya Pak Erik. Jadi nggak bisa, itu nggak substansi, sebetulnya itu nggak substansi persoalan itu. Yang substansi itu apa kebenaran itu yang kita bisa ambil gitu loh, yang bisa menjadi nilai-nilai buat diri kita untuk kita menjalankan kehidupan ini supaya jangan kafir, supaya jangan munafik, jangan syirik hidup kita itu. Kan itu yang penting untuk keluarga kita yang utama dulu. Buat apa kita gembor-gemborin aliran sedangkan diri kita sendiri terabaikan, kita nggak mikirin diri kita, nggak ada gunanya itu. Dan tidak ada di Islam itu pengkultusan itu nggak boleh sebetulnya. Nabi Muhammad pun nggak minta dikultuskan dia, makanya dia bilang tuh kan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak pernah dia mengatakannya ana Rasulullah, nggak pernah dia mengatakan ana Rasulullah. Saking ininya dia gitu, saking patonahnya dia Nabi Muhammad itu, saking rendah hatinya dia, tidak pernah mengatakan ana Rasulullah, tapi dia tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Begitu Pak Erik. Ini enggak kita kok kelompok-kelompok kecil yang kita bangga-banggakan gitu kan. Kita cocok logikan gitu loh. Kita kultuskan gitu kan. Saya nggak suka tuh, saya nggak mau. Jangankan itulah, ada orang di depan saya yang mengaku imam apa kayak namanya, dia bisa menghidupkan orang mati di depan saya, ini nggak bakalan saya sujud kepada dia, nggak bakalan takzim saya kepada dia gitu loh. Itu kalau saya itu bisa ngidupin orang mati di depan saya nih, nggak bakalan takzim saya kepada dia. Saya punya akidah sendiri, saya punya pemahaman sendiri tentang ketuhanan itu. Begitu Pak Erik, bukan cuma sekedar mengurangi timbangan untuk dapat keuntungan, bukan itu saya. Bangga-bangga terhadap aliran karena ada kedudukan di situ, enggak itu Pak Erik. Nyawa sebagai taruhannya. Kalau kata Gus Dur nih, kalau ulama saya suruh masuk api saya ini. Begitu. Disuruh nyebur ya nyebur saya, gitu takzim kita itu. Kalau hal yang kita tasdik untuk meyakininya gitu ya, bukan taklik buta kepada aliran mazhab itu gitu loh. Makanya kami di Sunnah wal Jamaah itu nggak pernah ada seorang pemimpin besar itu nggak ada di kami itu. Kami nggak mengkultuskan seseorang gitu loh. Yang kami kultuskan itu ilmunya, bukan orangnya. Yang jadi guru itu ilmunya. Dia orang kalau bergelar S1, S2, S3, dia bukan orangnya yang ditilik itu. Yang ditilik itu ilmu yang dikuasainya.
Ilmu itu sifat Tuhan, berarti kita berguru kepada ilmu itu sendiri, berguru kepada Tuhan itu maksudnya. Bukan takzim kepada orangnya, bukan kita harus mesti mengkultus-kultuskan orangnya gitu loh. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dia sendiri tidak mengatakan ana Rasulullah, tapi dia mengatakan Muhammad, tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Tidak ada dia mengatakan ana Rasulullah di situ. Cobalah kita gunakan akal itu yang diberi oleh Tuhan itu. Tuhan yang punya hak prerogatif untuk memberi hidayah kepahaman itu Tuhan. Kita hanya menyampaikan ilmu, penyampai ilmu aja, laluan oleh Tuhan itu melalui roh kita itu, melalui sifat-sifat Dia. Itu, dicontohkan kisah para nabi itu. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan pamannya. Itu sudah dicontohkan. Kok kita mesti takzim, mesti kita mutlakkan aliran kita, mutlakkan pemimpin kita yang dia bisa nyelamatin kita. Bullshit itu Pak Erik. Bullshit. Makanya Nabi Muhammad gak pernah mengatakan ana Rasulullah itu. Karena kalau dia mengatakan ana Rasul, dia harus bisa menyelamatkan orang semua. Muhammad, engkau hanya menyampaikan, kata Tuhan itu. Yang memberi hidayah kepahaman itu hakku, kata Tuhan itu. 70 orang cuman yang bisa menerima ilmu tauhid itu waktu Nabi Muhammad jadi nabi umur 40 tahun itu. Sampai dia mengeluh, jangan saya lagi itu dia disuruh untuk mensiarkan agama ini ya Allah, ilmu ini ya Allah. 70 orang cuman saya bisa kasih paham, bisa saya terangkan ilmu ini. Selebihnya ingin membunuh saya tiap hari ini ya Allah. Nah, disuruh dihibur oleh Tuhan, hijrahlah kamu ke Madinah. Kan dibilang oleh Tuhan itu kan, yang beri hidayah kepahaman itu aku, kata Tuhan, bukan kamu. Nah, bisakah imam kita yang aliran kita bisa beri hidayah kepahaman kepada kita? Bullshit itu. Tuhan yang beri hidayah kepahaman, bukan orang. Makanya Nabi Muhammad gak mengatakan dirinya ana Rasulullah, tetap Muhammad Rasulullah. Begitu Pak Erik. Kan begini Pak ya, karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita kan harus konsisten. Pedoman utamanya kan udah jelas. Ya begitulah Pak Erik. Kan ilmu itu hak Allah. Kebenaran yang absolut atau yang mutlak itu kan hanya Allah. Nah, kita ini kan hanya pancaran dari ilmu Allah itu, laluan dari ilmu Allah itu ya. Yang paling sempurna kebenarannya ya Allah itulah kan. Jadi ya kembali kita itu akhirnya kan gitu kan, kita harus kembalikan kepada Tuhan itu kan. Dikembalikan kepada Tuhan itu segala sesuatu kan. Nggak bisa kita mencari menang kalah juga nggak ada gunanya kan. Nggak apa tuh. nggak ada keuntung apa-apa gitu ya. Jadi kembalilah kita merenung kepada diri kita masing-masing kan. Kita mohon kepada Tuhan itu supaya kita diberi daya kepahaman oleh Tuhan itu untuk bagaimana kita jangan jadi kafir, jangan jadi munafik, jangan jadi syirik gitu kan. Nah itu bagi saya begitu aja Pak Erik. Jadi saya nggak bisa menyalahkan Pak Erik juga, membenarkan Pak Erik juga nggak bisa. Saya juga kan begitu juga Pak Erik. Nah, itu disebutkan agamamu, agamaku. Ya masing-masing kita punya jalan taksdik ilmu sendiri-sendirilah gitu ya terhadap sifat Tuhan yang berupa ilmu alimun, kaunuhu alimun itu ya. Ya itu kita kembalikan kepada Tuhan itu aja Pak Erik. Nah, makasih ya Pak Erik ya, kita sudahi aja lah. Soalnya 7 hari 7 malam kita berangkat dari latar belakang yang berbeda ini nggak akan ketemu juga dia gitu loh. Oke Pak Erik. Tidak, kalau menurut Al-Quran sih kalau berbeda pendapat ya, tidak kembalikan hanya kepada Allah, tapi farudduhu ilallah wa rasulihi gitu. Jadi kepada Al-Quran dan juga kepada hadis sabda Rasulullah. Nah itu makanya pegangan umat Islam atau kutinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Nah itu kan jelas. Lan tadilu ma tamassaktum bihima. Apa itu? Kitabullah wa sunnata rasulihi. Jadi kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Kan di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul
wa ulil amri minkum. Nah, jadi ketaatan bagi orang-orang beriman itu pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulnya, ketiga tidak ada kata atiu, tapi langsung wa ulil amri minkum, kepada orang-orang yang berkuasa di antara kalian. Nah, kenapa nggak pakai ada atiu? Karena di situ ada peluang untuk berbeda pendapat, gitu. Nah, ayat berikutnya kan begini, kalimat berikutnya narasi ayat itu, fa in tanajatum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu, faruduhu ilallah wa rasulihi, maka kembalikanlah perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tuhibunallah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah sebaik-baik dan sebagus-bagus solusi untuk menghadapi perbedaan pendapat itu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan bercerai-berai menjadi golongan-golongan, jangan. Tetapi kembalikanlah perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau melalui sholat istikharah, gitu ya Pak ya. Allah dan Rasul itu tuh yang dimaksud tuh zat dan sifatnya Pak Erik. Ya makanya saya kan berkali-kali bilang ke Pak Erik, mendudukkan ayat-ayat itu mana yang hukum, mana yang af'al, mana yang asma, mana yang sifat, mana yang zat. Aja Pak Erik nggak ngerti gitu loh. Ada asbabun nuzul ayat itu diturunkan Al-Quran. Misalnya Tuhan berbicara kisah ke siapa ini? Bicara pada nabi kah, pada sahabat kah, pada orang umum kah, kepada nas kah, kepada binatang kah, kepada orang yang kafir kah, kepada orang munafik kah yang diperkatanya itu? Lihat dulu konteks ayatnya. Maka saya nggak berani saya bedah-bedah ayat itu, Al-Quran itu. Saya cukup saya bagaimana para ulama-ulama terdahulu nih, orang-orang guru-guru saya menerangkannya tentang itu. Saya nggak bisa langsung menerangkan Al-Quran itu karena nggak di makom saya, belum sampai ke situ gitu loh. Tapi kaedah-kaedahnya udah diajarkan, tapi saya belum berani gitu loh untuk langsung masuk Al-Quran. Paling 1, 2, 3 ayat yang saya paham, yang itu juga dapat tasdik daripada dapat tadinya taklik daripada guru-guru itu menjadi tasdik kepada diri saya yakini itu, sehingga saya nggak perlu lagi menyandarkan diri saya kepada guru-guru itu. Saya sandarkan kepada ilmu Tuhan itu sendiri dan hidayah kepahaman yang diberi Tuhan itu, gitu loh Pak Erik. Itu maksud saya gitu loh. Jadi kalau kita nggak paham apa panggilan situ, mukmin di situ bukan panggilan untuk semua orang manusia, itu beda lagi. Ayuhan nas dengan mukmin itu beda. Kalau mukmin baitullah itu orang-orang udah marifatullah panggilannya itu Pak Erik. Makanya lihat konteks ayatnya dulu. Ayat itu ke siapa Tuhan bicara di situ tuh? Apakah kategori firman situ atau aku berfirman kata Tuhan itu kepada Muhammad? Nah, kalau kami mewahyukan itu sifat-sifat Tuhan itu. Nah, kita harus pahami dulu. Itu maksudnya mengenal diri dulu lah. Kalau belum mengenal diri mah nggak bisa baca Al-Quran itu. Nggak main-main itu, bukan barang. Makanya ada juklaknya itu, hadis itu juklaknya. Untuk supaya jangan langsung baca Al-Quran dulu, karena Al-Quran itu nggak main-main, nggak orang mainan itu. Nggak sekedar tahu bacaannya, tahu artinya, terus kita udah bisa menafsir juga, nggak begitu Pak Erik. Mohon maaf deh, saya rasa saya sudah ini aja lah ya. Yang persoalan mendasar itu kita dari sudut pandang yang sangat bertolak belakang permasalahannya itu gitu loh. Berbeda saya dengan Pak Erik sangat jauh berbeda soalnya latar belakangnya ya. Jadi nggak sulit, kecuali kita tuh satu sekolah sekelas nih, walaupun kita sebangku belum tentu juga kita satu kelas itu. Makanya 40 orang murid itu nggak semuanya murid tuh juara satu kan, 1-2 orang, selebihnya bodoh-bodoh. Yang bodoh ini mengatakan gurunya nggak pintar, nyalain gurunya padahal dia nggak nangkap ke ilmu itu. Apalagi saya sama Pak Erik latar belakang yang jauh berbeda gitu loh. Pak Erik Ahmadiyah, saya orang ahli sunnah wal jamaah, kan beda itu dari segi kelompok aja kita udah berbeda, apalagi dari paham individual masing-masing itu lebih jauh lagi berbeda nanti gitu. Jadi susah Pak Erik ya. Saya rasa sudah aja lah ya. Makasih ya Pak Erik ya.
Di dalam ayat yang sedang saya bahas tadi diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak beriman enggak? Pastilah akunya beriman kan? Apakah Bapak mukmin? Beriman sama mukmin beda. Gitu. Saya juga beriman, khususnya beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Gitu kan? Ada rukun iman yang 6 itu. Tapi konteksnya di sini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya. Allah jelas yang mengutus Rasul-Nya. Rasul-Nya di sini tentu Rasulullah SAW. Jadi kita taat kepada Allah, khususnya Al-Quran dan hadis qudsi. Dan taat kepada Rasulullah, ya taatnya kepada melalui di dalam sunnah atau hadis, ya. Nah, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang berkuasa di antara kalian. Nah, ini kalau dari segi agama, ya, agama Islam, ulil amri itu khalifah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada zaman itu, gitu kan. Nah, sekarang jika Bapak menganggap bahwa khalifah itu tidak ada, maka ulil amri di sini turun menjadi kalau guru-guru saya, setahu saya ya Pak Erik ya, mereka itu hanya laluan ilmu. Mereka juga berkata, jangan lihat saya, lihat apa yang saya katakan. Yang saya katakan itu kalam ilmu Tuhan itu. Saya sendiri juga berguru kepada apa yang saya katakan itu, katanya. Banyaklah saya yang tersinggung oleh ilmu yang saya sampaikan itu daripada kalian. Kalian yang nggak paham nih, yang masih ingin mendapatkan hidayah kepahaman dari Tuhan itu. Banyaklah saya yang tersinggung, saking fatonahnya itu guru gitu loh. Nggak mau dia menyandarkan ilmu itu milik dia gitu loh. Ilmu itu hak Allah, makanya kan susah lah kan Pak Erik nggak paham ilmu tauhid soalnya kan, mana yang sifat nafsiyah, mana yang salbiyah, mana yang ma'ani manawiyah, itu Pak Erik nggak paham. Itu jadi susah saya ngomong apa ke Pak Erik gitu. Padahal dasar kita untuk mengaji agama ini ilmu tauhid dulu, baru tasawuf, baru fikih. Nggak bisa kita loncat dari ilmu fikih menuju ke atas, capek itu, susah itu, sulit untuk memahaminya. Nah, kalau ikut sunnatullah, sunnah Rasul yang dijalankan, sunnah Rasul itu kan sunnatullah yang dijalankan oleh Rasul, oleh sifat-sifat Allah itu yang mewujud kepada diri Muhammad itu. Nah, yang diajarkan oleh Muhammad umur 40 tahun dia, yaitu dulu tauhid dulu yang diajarkan. Tapi sebelum itu dia udah bergelar udah ada gelarnya menjadi orang-orang, istilahnya orang yang jujur dia kan. Nah, udah ada sifat sidik itu pada diri dia gitu kan, makom sidik itu udah ada gitu. Jadi susah lah Pak Erik kalau kita mau ini, lebih baik kita gini aja deh, kita bersaudara dalam perbedaan aja lah gitu kan. Kalau Pak Erik merasa udah sampai di makom mampu menafsir Al-Quran, ya silakan, nggak apa-apa, saya juga nggak ada hak saya untuk melarang itu kan. Nah, kalau saya sih belum, kalau saya masih perlu tuntunan guru-guru gitu ya. Nah, karena guru-guru saya yang saya lihat itu dia juga orangnya sangat patonah gitu ya. Dia nggak pernah mengatakan ilmu itu milik dia, atau dia yang hebat tuh nggak pernah. Dia bahkan mengatakan saya nih orang yang sangat bodoh, nggak punya pengetahuan apa-apa gitu loh. Ilmu itu hadir dengan sendirinya, karena ilmu itu sifat Tuhan, kodim barangnya itu. Nah, dia dihadirkan oleh Tuhan kepada siapapun yang dikendakinya, dan yang mendapatkan hidayah kepahaman dari kalam-kalam siapapun yang menjadi laluan ilmu Tuhan itu juga orang yang dikendaki Tuhan juga gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan ilmu agama ini. Itu hak prerogatif Tuhan untuk beri hidayah kepahaman kepada siapapun gitu. Gitu Pak Erik. Gini Pak Yos ya, saya nggak tahu Bapak hanya menyebutkan guru, namanya siapa ya, kemudian sanadnya bagaimana, saya nggak tahu tuh, karena Bapak nggak menceritakan.
Bang Yos, saya menceritakan bahwa guru saya mengatakan demikian, tapi jangan mengatakan itu dari saya kan gitu, tapi dari Allah. Nah, sekarang kembali kepada Rasulullah SAW yang juga menerima wahyu dari Allah. Ya, Rasulullah menyatakan, kutinggalkan 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, itulah pegangan kita, Pak. Jadi kalaupun guru Bapak itu mengatakan, jangan katakan itu dari saya, karena itu sebetulnya dari Allah, maka dia pun harus menampilkan, menilawahkan ayat Al-Qur'annya atau hadis qudsinya atau sabda Rasulullahnya, sehingga beliau bisa mengatakan ini bukan dari saya tapi dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Gitu Pak ya. Kalau dia mengatakan Tuhan itu sama dengan Nabi Muhammad misalnya gitu ya, Nabi Muhammad itu sama dengan Tuhan, nah, tapi tidak menyebutkan ayat Al-Qur'annya. Nah, artinya itu pemahaman dia. Jadi oleh karena itu saya senantiasa mengajak umat Islam membahas sesuatu itu, khususnya tentang Imam Mahdi ya, merujuk kepada ayat Al-Quran atau sabda-sabda Rasulullah SAW. Gitu Pak ya. Ya itulah saya bilangin, saya suka dengan substansi. Kalau Pak Eri suka dengan hal yang remeh-temeh, yang soal aliran, soal nasab, soal segala macam, nggak substansi, nggak ada, itu nggak guna bagi saya itu. Yang penting guru-guru saya bersanad, dia bilang gitu, saya nggak ngapalin sanadnya. Ngapain saya hafalin sanadnya? Kalau saya lihat ada nggak benang merahnya, ketemu saya benang merahnya semua. Ada guru orang Malaysia sama, ada yang di Indonesia beberapa orang sama kajiannya, walaupun guru mereka berbeda-beda juga, dan ujung-ujung sanadnya sama kata mereka, tapi saya nggak mau ngapalin gitu, karena buat apa saya hafalin tuh, substansinya bukan di situ kok. Substansinya dari ilmu tuh apa gunanya buat saya? Itu bukan tujuan buat ngapalin, menemunin otak saya dengan hafalan sanad lah, hafalan segala hadis lah, Al-Quran segala macam itu. Nggak itu tujuan saya. Saya pengen substansi dari ajaran agama itu, substansi ajaran Al-Quran itu, substansi dari hadis itu, yang bisa gunanya untuk diri saya, untuk saya gunakan sehari-hari, supaya jangan saya jadi orang kafir, jangan jadi orang munafik, jangan syirik. Itu Pak Erik. Bukan jadi kebanggaan, woi saya hafal sanad nih, woi saya hafal nasab sih, woi saya hafal hadis nih, saya hafal Al-Quran nih. Buat apa hafalan itu? Buat apa? Buat apa? Kalau orang yang berfokus kepada hafalan itu selalu menanyakan hadis di hadis mana, di ayat mana, nasabnya ke siapa, sanadnya ke siapa. Kalau suka nanya-nanyain itu berarti isi otaknya cuma hafalan itu, burung teung. Sehingga tidak ada lagi ruang di kepalanya untuk dia kepahaman. Hafal aja isinya. Kalau saya mencatat nomor telepon cukup di HP saya nggak bohong hafalin di otak saya. Gitu Pak Erik. Jadi sudahlah, saya mohon maaf aja ya. Saya udah berkali-kali mengatakan Pak Erik, kita dari sudut pandang yang berbeda, nggak bakalan ketemu. Itu aja dah. Hadis Al-Quran atau Al-Quran dan sunnah dan sabda Rasulullah SAW itu bukan remeh-temeh Pak. Itu pedoman utama umat Islam jika kita tidak ingin tersesat. Bukan remeh-temeh Pak. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak akan tersesat. Dan substansinya akan kita pahami. Nah, sebagai contoh saja sekarang, apakah Bapak yakin memahami substansinya? Nah, saya kasih satu ayat saja. An aqimuddin wala tatafarraqu fih.
tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Apakah Bapak tidak bercerai-berai? Ya kan? Saya katakan Bapak ini dalam keadaan bercerai-berai umat Islam itu. Karena apa? Karena Imam Mahdi datang ketika umat Islam sedang bercerai-berai. Dan yang bisa bersatu, bersaudara dalam jamaah muslimin internasional itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh bahwa Dia pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, jadi dengan demikian maka selama Bapak belum masuk ke dalam jamaah muslimin internasional yang imamnya yang masih hidup seorang khalifah, maka selama itu pula Bapak itu belum memahami substansinya. Karena pedoman utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Bapak anggap remeh-temeh. Padahal kata Rasulullah SAW itu adalah pedoman utama umat Islam yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, ya. Udahlah, saya nggak mau dengerin deh, langsung saya potong aja deh. Apa Pak Erik itu mencocok logikan apa yang ada di kepala Pak Erik itu dengan apa isi Al-Quran itu? Paham nggak kalau mulut tuh beda dengan apa isi otak Pak Erik? Paham nggak? Ngaca, berdiri di cermin itu. Apakah saya ini punya kapasitas untuk memahami Al-Quran itu? Coba dulu deh. Apakah saya ini baru dalam tahapan mempelajarinya baru? Belum bisa membuat kesimpulan. Coba ngaca dulu deh. Tambah lagi yang kita disuruh itu apa Pak Erik? Punyai dulu sifat sidik awalnya tuh. Amanah. Baru fatonah. Baru bisa bertablik. Yang ditablikan itu kita harus patona dulu, mempunyai pengetahuan yang luas untuk bertablik itu. Bertablik pun tidak bisa mengatakan kita paling benar, tidak bisa. Hanya sekedar bertablik. Disuruh belajar dari ayunan sampai ke liang lahat, belajar terus. Nggak boleh nggak mengatakan kita udah sampai, kita udah paling benar, nggak bisa. Makanya saya nggak pernah mau menyesatkan aliran manapun, saya nggak pernah mau itu. Bahkan agama lain pun saya nggak mau menilai-nilai itu. Mari kita bersaudara dalam perbedaan aja, udah gitu kan. Kita hanya disuruh bertablik. Silakan siapapun yang mendengarkan, mungkin dia dapat ide kepahaman dari apa yang kita tablikkan itu. Kan itu aja. Hanya sebatas bertablik, sekemampuan kita masing-masing yang diberi oleh Tuhan. Nggak bisa kita cocok logikan. Wah, saya ini udah memahami Al-Quran nih, saya udah memahami hadis nih. Ya ilaha illallah. Kamu sangka Al-Quran tuh barang mainan apa? Saya berkali-kali mengatakan, coba jangan dibalik-balikkan ke saya. Jangan Al-Quran yang dikatakan remeh-temeh, bukan begitu maksudnya. Al-Quran itu bukan barang sembarangan. Kamu kan nanyakan tadi hadis mana letak-letaknya, letak ayatnya, letak hadisnya, kan itu yang kamu tanyakan. Saya nggak penting bagi saya itu. Saya bukan penghafal itu soalnya. Disiplin ilmu yang saya pelajari itu ilmu tauhid, bukan ilmu hafalan, bukan ilmu ngapal hadis ayat segala macam, itu bukan. Itu berbeda kita gitu loh. Nah, kamu mungkin banggalah kamu dengan hadis kamu, tapi bukan kamu harus mencocok logikan keilmuan kamu dengan ilmu orang lain. Kamu paksakan ilmu kamu itu ke orang lain, nggak bisa begitu. Tablikan aja apa yang kamu pahami. Siapa tahu juga ada yang cocok sama kamu kan, yang memahami juga apa yang kamu tablikkan. Hanya bertablik kok. Bertablik tuh hanya menyampaikan ilmu, itu bertablik itu. Bukan jadi pengikut juga, bukan supaya diaku orang juga, tidak. Karena kita diwajibkan untuk bertablik, itu aja. Bukan diwajibkan untuk beri daya kepahaman, bukan. Hanya bertablik sekedar menyampaikan ilmu, itu aja. Gitu Pak Erik. Nah, tafsir ulil amri oleh
Ustadz Adi Hidayat ini benar nih, ya. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi saya katakan benar lah ya. Karena ulil amri kalau mengambil keputusan dan menetapkan satu hukum yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka itu harus ditaati. Tapi konteksnya hukumnya hukum agama, ya. Nah, tetapi ketika ulil amrinya presiden dan jajarannya gitu kan, itu hanya bisa diikuti ketetapannya yang berkaitan dengan negara, gitu, ya. Jadi oleh karena itu, khusus untuk agama, ulil amri setelah Rasulullah itu kan khalifah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada zaman itu ya. Nah, tetapi karena kebetulan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga mewarisi kekuasaannya hanya di Madinah gitu ya, sehingga dalam hal agama dan kenegaraan itu ada kesamaan gitu. Tetapi ketika kita tinggal, misalnya kita katakanlah tinggal di Amerika, ulil amri kita kan presiden Amerika dan jajarannya sampai ke paling bawah. Itu kan masalah kenegaraan. Kita harus taat. Sebagaimana di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ya. Kita harus, tidak dilarang kita untuk mentaati ulil amri, walaupun mereka beragama bukan Islam, gitu. Nah, jadi dengan demikian untuk kenegaraan ulil amri itu presiden dan jajarannya dan keahlian lainnya. Tetapi untuk agama, ulil amri itu sifatnya internasional, yaitu khalifah. Nah, khalifah macam ini sudah ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 115 tahun. Di firqah-firqah tidak ada, gitu ya. Oke Pak Erik ya, soalnya saya udah berkali-kali mengatakan kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita bukan ngaji substansi, tapi ngaji hal yang nggak pas ya. Ini kebetulan saya udah berkali-kali juga dipanggil oleh Zoom sebelah nih. Saya mau masuk Zoom sebelah dulu ya. Ya silakan Pak Erik lanjutkan dengan yang teman-teman kita yang lain deh ya. Oke. Bang Yos. Untuk bisa memahami Al-Quran ya, saya itu punya guru Pak. Guru saya yang sekarang masih hidup adalah seorang khalifah ulil amri dalam agama Islam. Ya. Namanya Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih yang kelima. Jadi kalau ada pertanyaan tentang agama Islam, saya menulis surat kepada beliau dan beliau selalu menasihatkan. Jawabannya itu berupa nasihat gitu kan. Dan nasihat itu tidak sembarang beliau katakan, tapi ayat Al-Qur'annya ini, sabda Rasulullah ini, sabda Imam Mahdinya begini. Simpulannya ini loh, gitu. Jadi bukan apa yang saya pikirkan, tapi apa yang diajarkan oleh guru saya, gitu Pak ya. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sabda Imam Mahdi alaihissalam. Ya, silahkan Anda gabung dengan Zoom. Cuman saya hanya memberikan saran saja. Kalau kita nanti akan membahas satu hal yang sangat penting, yaitu Imam Mahdi yang pada umumnya sedang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, dan juga menunggu khalifah, ya kan, juga ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia.
Maka kita harus mengikuti pesan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang tercatat dalam hadis gitu ya, agar kita berpegang teguh kepada keduanya supaya tidak tersesat.